Jadi, kalau dibayangkan, kita cermati dari syafaatnya Sayyidina Muhammad SAW, itu bukan kita yang bakalan dapat dari syafaatnya Sayyidina Muhammad SAW. Yang dapat syafaatnya Sayyidina Muhammad SAW orang yang benar-benar berlumuran dengan maksiat. Kalau kita ini masih ditimbang-timbang karena masih ada duduk di majelis, masih jalanin 5 waktu, masih suka ikut ngaji di sono kemari, masih banyak zikir, banyak istighfar, banyak sholawat kepada Sayyidina Muhammad SAW, itu nggak bakalan dapat syafaatnya Sayyidina Muhammad SAW. Syafaatnya Sayyidina Muhammad SAW itu untuk umat-umatnya yang benar-benar minim bab urusan ibadahnya. Lebih banyak ketika ditimbang tuh, antara amal ibadahnya dan dosanya lebih berat dosanya. Maka dari situ Sayyidina Muhammad ada perannya untuk mensyafaati itu orang. Kalau kita udah ada, tinggal ditimbang aja tuh, ibarat itu seperti itu. Makanya sungguh nikmat sebenarnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nikmat. Makanya cara kita menikmati sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, tanda kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad SAW dengan kita berbanyak salawat kepada Sayyidina Muhammad SAW, dengan kita memperbanyak jalanin sunnah-sunnahnya Sayyidina Muhammad SAW. Itu yang kita harus jalanin, tanda bukti bahwasanya kita bersyukur kepada Allah sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Begitu. Jadi kalau kita belum bisa amalia seperti mereka para aulia Allah, seperti mereka yang wali-wali Allah yang tidur cuma sedikit, selebihnya tuh setiap hembusan nafasnya nggak jauh dan bukan hanya istighfar, minta ampun kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, lalu begitu kepada Allah. Nah, kita belum bisa seperti itu, paling kagak jaga mulut kita, jaga mata kita. Makanya Anda suka bilang itu kepada jamaah, gimana caranya ini hari kita nggak ngelakuin maksiat. Mungkin waktu dulu, waktu kita banyak maksiat, gimana caranya ini hari biar kita maksiat. Sekarang Allah udah kasih kita hidayah, kita jaga tuh baik-baik tuh hidayah. Gimana cara jaga baik-baik tuh hidayah? Dengan cara taat kepada Allah. Nggak bisa taat sebagaimana mereka, jalani 5 waktu yang kita mampu aja. Allah nyuruh kita pun yang semampu kita. Nggak disuruh kita ngikutin Nabi sepenuhnya, belum bisa kita, jauh benar. Karena di dalam sholat aja kita, asal ada orang ngomong kita ngikut tuh kuping kita ke omongan tuh orang, gimana mau cerita khusyuk dalam sholat kita. Nah, makanya disuruh lurusin dulu hati dengan banyak istighfar, banyakin istighfar, banyakin sholawat. Agar apa? Agar kita mendapatkan bimbingan rohaniah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kalau kita banyak istighfar, kita bakalan dapat bimbingan dari Allah. Cara nggak langsung, tahu-tahu kita dapat pemikiran yang baik-baik, itu namanya ilham yang Allah kasih melalui kita tuh banyak istighfar kepada Allah. Selain istighfar itu mendatangkan rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang mendatangkan rezeki yang nggak disangka-sangka, itu bisa mendatangkan ilmu yang laduni tanpa kita sadarin, tahu-tahu oh, kita bisa. Bukannya laduni itu kita terus diam di rumah, kagak. Laduni itu yang memang ilmu yang tidak kita pelajari tapi kita bisa dapetin. Gimana caranya? Dengan cara ikhtiar. Ikhtiarnya seperti apa? Datang tiap-tiap majlis taklim, bukan duduk di rumah. Datang ke majlis taklim, itu salah satunya ikhtiar kita untuk mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hati duduk nggak ngerti apa yang diucapin sama guru. Hati duduk tidur. Hati duduk kagak lalai dah, ibarat kata hatinya lalai, nggak nyampe kepada Allah. Cuman dia duduk di majlis itu udah satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinin dia untuk bisa duduk di dalam majlis itu udah satu rahmat yang Allah kasih. Berapa banyak jamaah kita yang nggak hadir, dan sekian banyak ya yang pada tahu nih di malam nih ada majlis, berapa banyak yang Allah nggak izinin. Karena apa? Karena mereka lebih condong bab urusan dunia. Padahal kalau dia ngejar akhiratnya, dunianya bakalan ikut. Contoh, ketika kita bab silaturahminya aja lah, jangan bab urusan majlisnya. Kita duduk di dalam satu kumpulan, kita niatin silaturahmi karena Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyambung silaturahmi kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, kepada guru.
duduk, tahu-tahu ada yang ngomong, anu ngomong-ngomong ada dagangan ini. Besok-besok tahu-tahu ada yang pengen ngebeli. Itu kan namanya rezeki yang menghai sudah kasih. Tahu-tahu Beb, tolongan apa Beb nih? Anda punya dagangan seperti ini, tanah ini mau minta dijual. Yang satu, tanah ini di mana jual? Di daerah sini. Nah, kebetulan banget Anda lagi pengen nyari tanah di daerah situ. Atau bos Anda pengen nyari tanah di daerah situ. Itu kan dari sabab kumpul duduk begini. Dari sabab silaturahminya. Jangan bab urusan ngajinya dulu lah. Bab silaturahminya aja udah satu rahmat dari Allah. Nanti salaman, jabat tangan sama rekan-rekan itu udah ngegurit dosa, membudahin urusan kita, digampangin rezeki kita. Itu bab silaturahminya. Apalagi ada yang kita baca zikir kepada Allah, mengingatkan kita pada kematian, bahwasanya kita bakalan mati, kan seperti itu. Makanya kembali lagi, ibarat kata ketika kita mau hadir di dalam satu majlis, niatin dalam hati kita tiap langkahnya itu bakalan dihitung sama Allah. Anda kan pakai motor dihitung dua ban tuh, ibaratnya setiap kelilingan tuh, setiap putaran itu bakalan dihitung sama Allah. Apalagi yang pakai mobil, waduh banyak tuh bannya. Saya pakai kontainer, nggak ada bantuan. Makanya segala sesuatu itu pasti bakalan dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana niatnya? Makanya kalau Anda kadang-kadang sebelum mulai itu selalu mengingatkan kembali bahwasanya niat. Inna malu niat, segala sesuatu itu bakalan dihitung dari niatnya. Kalau niatnya bagus, buru-buru Allah catat tuh, nyuruh malaikat tuh. Niatnya lebih bagus lagi, catat itu. Kan begitu. Itu biar lebih bagus lagi niat kita. Jadi setiap ngelangkah kemanapun tujuannya baik, niatin segala sesuatunya untuk hal yang baik. Dan tadi Anda bilang tadi, kalau kita tiap hari ibarat kata dulu waktu belum dapat hidayah, kita niat gimana caranya nih hari maksiat, gimana caranya nih hari minum khamr. Nah, kalau kita belum dapat hidayah dari Allah, ketika kita udah dapat hidayah dari Allah, biar dijaga tuh hidayah, gimana caranya ini hari tidak maksiat. Satu hari tidak maksiat itu gimana caranya? Mungkin kalau satu hari berat nggak bakalan maksiat. Karena kenapa? Jangan kata seminggu atau sebulan atau setahun. Satu hari itu aja banyak benar godaannya. Semakin kita kenceng dalam ngelakuin hal kebaikan, makin kenceng juga setan nih untuk menggoda kita. Mungkin ngegampangin urusan kita itu digampangin sama setan, mudahin tuh dengan cara lawannya kita tuh dipermudah. Makanya gimana caranya biar satu hari ini tidak maksiat? Caranya 1 jam, per 1 jam, 1 jam, jam 1 sampai jam 2 jangan sampai maksiat. Gimana caranya? Itu begitu caranya. Lolos dari jam 1 sampai jam 2 nggak maksiat, jam 2 sampai jam 3 lolos lagi nggak maksiat lagi, jam 3 sampai jam 4 terus begitu sampai akhirnya ketemu satu hari, itu baru namanya satu hari tidak maksiat. Bisa lagi terus kalau udah 1 hari itu nggak maksiat, bisa besok pun seperti itu. Gimana caranya nggak maksiat? Jaga mata ini. Kadang-kadang kan dari mata semua keinginan. Melihat mobil bagus, waduh adik mah mobil, pengen gua punya kayak gitu. Nah kan kebanyakan angan-angan akhirnya jadi hubu dunia. Coba kalau kita ngelihat segala sesuatu yang indah itu nih, selawatin aja dulu. Ngelihat orang umroh iri, ya Allah pengen banget bisa umroh. Ya Allah mudahin rezekinya Allah biar bisa berangkat umroh, ya Allah biar bisa ziarah ke makam Sayyidina Muhammad, ya Allah. Dan selalu begitu, maksudnya begitu kita. Bukan bab urusan dunianya aja kita iri, tapi bab urusan akhiratnya kita biasa aja. Kan gitu. Pengen biar ada kepengenan. Karena itu rukun Islam itu harus ada. Pergi haji nggak mesti harus tidak mampu. Sebenarnya kalau kita punya keinginan, Allah kasih jalannya. Kita punya keinginan, Allah kasih jalannya. Ketika kita minta sama Allah, ya Allah jadikan hamba orang yang baik, ya Allah. Minta selalu seperti itu, Allah kasih jalannya tuh nih, duduk sama orang baik, duduknya di majelis taklim, duduknya di masjid, duduknya di tempat-tempat yang baik, duduk ke magang wali Allah. Kan begitu, dikasih pelajaran hal-hal yang baik. Itu karena kita mintanya pengen jadi orang baik, selalu dikasih jalurnya pun yang baik-baik. Tapi kalau kita nggak pernah minta, ya udah ntar ke kanan, ntar ke kiri kayak ular. Kalau begitu itu jalannya nggak ada lurusnya. Tapi kalau kita minta Shirathul Mustaqim dengan selurus-lurusnya bakalan diunjukin. Ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam surga-Mu, ya Allah. Minta kepada masuk surga Firdaus,
dikasih nanti jalur itu untuk mengarah ke surga Firdaus begitu. Mudah-mudahan Allah tambahkan keimanan kita, agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah cinta kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang baik, agar kita bisa menjaga hati kita, bisa menjaga hidayah kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan taufik dan hidayah kepada kita agar senantiasa kita bisa gampang dan mudah nikmat dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai acara kita dengan baca istighfar, minta ampun